Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15, kami akan mempresentasikan mengenai analisis total pengendalian kualitas atau Total Quality Control dengan metode Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan PDCA dalam peningkatan kualitas pada produksi gelas di PT Kedaung Indah Ken Tbk. Next. Di sini untuk timnya ada saya sendiri, Rahmania Sonya Paramita dengan NPM 23032010180. Saya Reva Aurelia Aza dengan NPM 230320101885. Saya Raffi Akbar Putra Purwanto, NPM 2303-21110-210. Untuk latar belakangnya, penggunaan gelas kaca semakin menjadi pilihan dibandingkan plastik karena lebih ramah lingkungan. Konsumen juga semakin sadar akan dampak limbah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan sehingga lebih memilih produk berbahan kaca. PT Kedaung Indah Ken Tbk sebagai produksi gelas kaca dituntut untuk menjaga konsistensi dan mutu produk agar memenuhi harapan konsumen. Produk gelas harus melalui proses panjang mulai dari pembentukan hingga finishing yang membutuhkan ketelitian tinggi. Namun kenyataannya cacat seperti retak, terseripi, dan permukaan tidak rata masih sering ditemukan pada proses produksi. Kualitas produk gelas dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu seperti bahan baku, kondisi mesin, stabilitas suhu, serta juga keterampilan operator. Untuk itu, dalam penyelesaian permasalahan kualitas tersebut, penelitian ini menggunakan metode Seven Tools, New Seven Tools, dan FMEA, juga PDCA sebagai pendekatan analisis. Kombinasi metode ini memberikan analisis menyeluruh untuk menentukan perbaikan yang paling efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan kualitas pada produk gelas di PT Kedaung Indah Ken Tbk. Selain itu, juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya cacat sehingga dapat dipetakan penyebab utama permasalahan kualitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan menekan tingkat kecacatan dan meningkatkan kualitas produksi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang strategis dalam mendukung peningkatan kualitas dan daya saing industri gelas kaca. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi gelas pada PT Gedaung Indah Ken Tbk dengan menggunakan metode Total Quality Control dengan penerapan metode Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan PDCA. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui quality control produk gelas PT Kedaung Indah Ken Tbk dalam mengurangi resiko kerusakan produk. Untuk mengetahui menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk pada PT Kedaung Indah Ken Tbk dan juga untuk menentukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk pada PT Kedaung Indah Ken Tbk. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui quality control produk gelas pada PT Kedaung Indah Ken Tbk, memberikan manfaat untuk memahami sejauh mana proses pengawasan kualitas dapat mengurangi risiko kerusakan produk hingga perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas sistem kontrol yang sudah berjalan. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk, sehingga bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya cacat, dan juga dapat menentukan faktor mana yang paling mempengaruhi kualitas dan perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan. Selain itu, menentukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk memberikan manfaat berupa dasar rekomendasi yang tepat bagi perusahaan dalam memperbaiki proses produksi, menekan jumlah cacat, serta meningkatkan mutu produk gelas secara berkelanjutan. Penelitian ini hanya berfokus pada proses quality kontrol produk gelas dan tidak mencakup pengawasan kualitas pada jenis produk yang lain. Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas produk dibatasi pada faktor internal perusahaan seperti proses produksi, material, mesin, tenaga kerja, dan tidak membahas faktor eksternal seperti pemasaran atau distribusi. Penelitian ini hanya menilai data cacat produk pada periode tertentu sesuai data yang diperoleh. Di sini selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai proses produksi. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen. Kemudian ada pengendalian kualitas, di mana pengendalian kualitas ini perlu dilakukan perusahaan sebagai usaha untuk mempertahankan kualitas produknya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk faktor-faktor pengendalian kualitas yaitu ada kemampuan proses, spesifikasi yang berlaku, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima, dan juga biaya kualitas. Kemudian ada total quality control yang merupakan suatu sistem manajemen yang melibatkan semua tingkatan karyawan melalui pelaksanaan konsep quality control dan metode statistik untuk memuaskan pelanggan dan karyawan. Kemudian ada metode Seven Tools. Metode Seven Tools ini merupakan metode grafik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang produksi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. Kemudian ada New Seven Tools adalah alat yang digunakan untuk mendukung pengendalian kualitas, untuk mengetahui jenis defek, faktor penyebabnya, serta tindakan yang dilakukan untuk mengurangi defek sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kemudian ada FMEA, merupakan metode atau tools yang dapat digunakan untuk membantu mengendalikan kualitas. Ya, FMEA sendiri ini singkatan dari Failure Mode Effect and Analysis. Failure Mode Effect and Analysis adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah identifikasi kegagalan sebuah sistem maupun produk. Untuk PDCA sendiri merupakan suatu aktivitas perbaikan berulang untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Kemudian ada metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian yang kita gunakan ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga di sini data yang diperoleh itu berupa wawancara langsung dan juga kuesioner.
Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kecacatan produk gelas, mengidentifikasi penyebab cacat, dan juga menyusun usulan perbaikan kualitas di PT Kedaung Indaken. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitiannya ini dilakukan pada PT Kedaung Indaken Tbk, Rungkut, Surabaya, dengan waktu 2 Desember 2025. Untuk fokus pengamatannya yaitu pada jumlah produksi, tingkat kualitas produk, dan juga faktor penyebab kecacatan. Waktu pengumpulan datanya ini, variabel penelitiannya yaitu berupa variabel bebas jumlah produksi gelas, variabel terikatnya jumlah produk gelas cacat Januari dari periode November hingga Oktober hingga Desember 2025. Untuk jenis data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Kemudian untuk pengolahan datanya di sini kita menggunakan pendekatan total quality control yaitu dengan analisis Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan PDCA. Tujuannya sendiri untuk mengidentifikasi pola cacat, menentukan akar penyebab, dan menetapkan prioritas perbaikan kualitas. Kemudian di sini ada metodologi penelitian berupa flowchart, dimulai dengan studi pustaka, studi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, pengumpulan data, pengolahan data, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, hasil dan analisis. Untuk objek perusahaannya, yaitu PT Kedaung Indaken Tbk merupakan perusahaan manufaktur di bawah Kedaung Group yang bergerak di bidang produksi dan ekspor produk kaca serta peralatan masak enamel berbahan baja. Berdiri sejak tahun 1974, perusahaan ini menghasilkan berbagai produk rumah tangga seperti teko, panci, wajan, muk, gelas kaca, mangkuk, dan toples. Penelitian ini berfokus pada cacat produk gelas kaca berdasarkan berat gelas. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu data penelitian dikumpulkan dari hasil inspeksi kualitas di area produksi dan observasi langsung kondisi fisik gelas kaca. Jenis data yang digunakan adalah data cacat atribut, yaitu data yang mencatat produk sebagai cacat atau tidak cacat berdasarkan jumlah kejadian. Data ini digunakan sebagai dasar analisis kualitas, identifikasi penyebab cacat, dan penyusunan usulan perbaikan. Lalu ada karakteristik cacat atribut. Cacat yang diamati termasuk cacat atribut karena dinilai secara visual tanpa pengukuran numerik. Jenis cacat utama yang sering muncul pada proses produk gelas kaca meliputi gelas retak, gelas terseripih, permukaan gelas tidak rata. Ketiga, cacat tersebut menunjukkan produk tidak memenuhi standar mutu dan berpotensi mempengaruhi fungsi serta tampilan produk. Selanjutnya ada pengumpulan data dan juga metode Seven Tools. Check sheet merupakan alat sederhana namun efektif untuk mencatat frekuensi terjadinya cacat pada proses produksi secara sistematis. Dengan pencatatan yang terstruktur, check sheet membantu perusahaan dalam memantau stabilitas proses, mengidentifikasi jenis cacat yang paling sering muncul, serta menentukan prioritas perbaikan berdasarkan data aktual di lapangan. Selanjutnya ada histogram. Berdasarkan histogram, cacat produk gelas kaca tersebut dapat dilihat bahwa jenis cacat yang paling banyak terjadi adalah retak dengan jumlah 4.765 unit, diikuti oleh cacat terseripi sebanyak 3.824 unit, 3.824 unit, dan yang paling sedikit adalah cacat permukaan tidak rata dengan jumlah 2.142 unit. Selanjutnya ada diagram Pareto dan juga ada fishbone diagram. Selanjutnya ada peta proporsi. Berdasarkan peta proporsi tersebut, nilai centerline menunjukkan rata-rata proporsi cacat yang relatif stabil selama periode pengamatan. UCL berfungsi sebagai batas kendali atas yang menjadi acuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan proses. LCL merupakan batas kendali bawah yang menunjukkan variasi minimum yang masih dapat diterima dalam proses. Selanjutnya ada peta P revisi. Berdasarkan peta proporsi hasil revisi, nilai CL menunjukkan rata-rata proporsi cacat yang relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Batas kendali atas atau UCL dan batas kendali bawah atau LCL tampak konsisten, sehingga variasi proses dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya ada peta kontrol U. Berdasarkan peta kontrol U, nilai U menunjukkan fluktuasi jumlah cacat per unit di sekitar garis tengah atau LK selama periode pengamatan. Sebagai besar titik pengamatan berada di antara batas kendali atas atau LKA dan batas kendali bawah atau LKB, yang menandakan bahwa variasi yang terjadi masih merupakan variasi alami proses. Selanjutnya ada revisi peta kontrol U. Berdasarkan peta kontrol U hasil revisi, nilai U berfluktuasi di sekitar garis tengah atau LK sepanjang periode pengamatan. Seluruh titik pengamatan berada di antara batas kendali atas atau LKA dan batas kendali bawah atau LKB, sehingga tidak ditemukan adanya penyimpangan yang melewati batas kendali. Selanjutnya ada diagram scatter dan juga stratifikasi. Selanjutnya ada affinity diagram. Affinity diagram merupakan diagram yang dipakai untuk mengumpulkan permasalahan yang terjadi selama proses produksi gelas pada PT Kedaung Indaken di Jalan Raya Kalirungkut nomor 15-17. Yang didapat dari observasi dan hasil wawancara tersebut, pemilik usaha yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Berikut ini adalah tabel daftar permasalahan penyebab cacat gelas yang dihadapi PT Kedaung Indaken. Selanjutnya ada interrelationship diagram. Berdasarkan gambar interrelationship diagram di atas, dapat diketahui bahwa setiap faktor memiliki hubungan sebab akibat terhadap faktor lainnya.
Selanjutnya ada tree diagram. Berdasarkan tree diagram di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 perbaikan utama yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah cacat pada produk gelas. Lalu selanjutnya ada matriks diagram. Berdasarkan tabel matriks diagram yang telah disusun, dapat diketahui hubungan antara aktivitas spesifik dan aktivitas perbaikan utama. Selanjutnya di sini ada matriks data analisis. Berdasarkan tabel penilaian antara tingkat kepentingan dan tingkat penerapan aktivitas perbaikan di PT Kedawung Indacan dapat dilakukan evaluasi mengenai sejauh mana perusahaan menerapkan prosedur yang dianggap penting dalam peningkatan kualitas produksi. Selanjutnya ada activity network diagram. Berdasarkan tabel daftar kegiatan produksi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 kegiatan, yaitu mulai dari persiapan dan penyempurnaan bahan baku hingga pengemasan dan penyimpanan dengan diberikan kode A sebagai simbol dari persiapan dan penyempurnaan bahan baku, dan kode G sebagai simbol dari pengemasan dan penyimpanan. Lalu selanjutnya ada proses Decision Program Chart atau PDCP. Berdasarkan gambar proses Decision Program Chart atau PDCP, jelas diketahui bahwa untuk mengurangi defek pada proses pembuatan produk dibutuhkan 5 tindakan, 10 langkah-langkah, 10 kemungkinan masalah, dan 10 perbaikan yang disarankan. Selanjutnya ada metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Yang pertama itu digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan atau failure mode, lalu menilai dampak dan risiko kejahatan produk, dan menentukan prioritas perbaikan. Dan yang kedua yaitu untuk menghasilkan nilai RPN atau Risk Priority Number. Yang ketiga, penilaian dilakukan melalui wawancara pihak perusahaan. Dan yang keempat, parameter utama yaitu ada severity, assurance, dan detection. Selanjutnya yaitu cacat letak merupakan prioritas perbaikan utama dengan nilai RPN 120 yang disebabkan oleh ketidakseimbangan suhu saat proses pendinginan. Perbaikan difokuskan pada pengendalian dan standarisasi suhu pendinginan agar keretakan produk dapat diminimalkan. Lalu ada cacat permukaan tidak rata memiliki nilai RPN 105 yang disebabkan oleh kondisi cetakan mold yang haus atau rusak sehingga bentuk gelas tak presisi. Perbaikan dilakukan melalui perawatan, penggantian mold, serta kalibrasi meja pencetak secara berkala. Dan yang ketiga ada cacat terseripi memiliki nilai RPN 96 yang disebabkan oleh penanganan yang kurang hati-hati pada proses pemindahan dan pengemasan. Perbaikan dilakukan dengan penerapan SOP penanganan yang lebih ketat dan penggunaan material pelindung pada kemasan. Next. Selanjutnya ada analisis pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Seven Tools, diketahui bahwa jenis cacat dominan pada produksi gelas di PT Kedawung Indacan Tbk adalah retak, terseripi, dan permukaan yang tidak rata yang dianalisis melalui deteksi histogram, peta kontrol, diagram Pareto, serta diagram, dan stratifikasi untuk melihat pola frekuensinya secara menyeluruh. Analisis lebih dalam menggunakan fishbone diagram menunjukkan bahwa penyebab utama cacat berasal dari 5 faktor, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan measurement yang saling mengaruhi kualitas hasil produksi. Selanjutnya, metode New Seven Tools seperti affinity diagram, interrelationship diagram, tree diagram, matrix diagram, dan activity network diagram membantu memetakan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi faktor penyebab paling kritis, serta menyusun langkah solusi yang sistematis dan terstruktur. Integrasi metode FMEA kemudian digunakan untuk menghitung nilai RPN, sehingga diperoleh prioritas risiko kegagalan yang harus segera ditangani, terutama terkait mold aus, ketidakstabilan suhu furnace, serta rendahnya ketelitian operator dalam pengaturan proses produksi. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kontrol proses perbaikan mesin, standarisasi SOP, serta peningkatan kompetensi operator merupakan langkah utama yang wajib dilakukan untuk menurunkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produksi gelas secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Untuk mengurangi jumlah cacat produksi gelas, perusahaan perlu melakukan pelatihan rutin bagi operator agar ketelitian, kemampuan pengaturan suhu, dan pemahaman SOP meningkat. Perusahaan juga perlu melakukan pemecaan mold dan pemeliharaan furnace karena ketidakstabilan mesin menjadi penyebab utama munculnya retak, terselipi, dan ketidakrataan permukaan. Selain itu perlu dilakukan standarisasi dan pengetatan SOP pada setiap tahap proses, mulai dari pencampuran bahan, pembentukan, hingga pendinginan agar variasi proses dapat diminimalkan. Pengendalian kualitas juga harus diperkuat melalui sistem inspeksi yang konsisten dan akurat, termasuk pemantauan suhu dan ketebalan produk secara real-time. Terakhir, perusahaan perlu menerapkan rekomendasi dari analisis FMEA dengan memprioritaskan risiko ber-RPN tinggi, sehingga tindakan perbaikan dapat lebih terarah dan efektif dalam menekankan kesehatan produk. Proses tahap plan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kualitas pada proses produksi gelas kaca berdasarkan data inspeksi mutu dan hasil evaluasi produksi. Berdasarkan hasil data kualitas, ditemukan bahwa beberapa jenis cacat seperti gelas retak, terseripi, serta permukaannya tidak rata memiliki tingkat kemunculan yang lebih tinggi dibandingkan cacat lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada proses produksi yang berpotensi menurunkan kualitas produk dan meningkatkan tingkat produk tak sesuai.
Untuk rekomendasi perbaikan, yaitu proses DO untuk menyusun rencana perbaikan dilakukan analisis terhadap data inspeksi, kualitas, dan hasil evaluasi. Proses produksi gelas kaca dengan mempertimbangkan aspek-aspek pengendalian mutu dari mata yang dikumpulkan, dilakukan pengkajian untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan stabilitas proses produksi serta menurunkan tingkat kecacatan produk pada gelas kaca. Analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merancang upaya pengembangan proses dan meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Lalu pada proses cek, bagian proses cek digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rencana perbaikan yang telah diterapkan pada tahap DO dalam proses produksi gelas kaca. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan guna mengetahui sejauh mana tindakan yang diterapkan mampu meningkatkan kinerja proses produksi serta kualitas produk gelas kaca yang dihasilkan. Melalui tahap ini, setiap indikator kerja dianalisis secara sistematis untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan kemudian dirangkum dalam bentuk tabel sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Dengan demikian, proses cek memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perbaikan berlangsung secara terkontrol dan terukur. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel proses cek dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator kualitas menunjukkan adanya perbaikan setelah tindakan korektif diterapkan nasional seperti kestabilan suhu proses, ketepatan prosedur produksi, dan penurunan jumlah produk yang mengalami kerusakan selama proses penanganan dan penyimpanan. Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pengendalian pendinginan dan kondisi cetakan mold secara keseluruhan. Hasil proses cek menegaskan bahwa upaya perbaikan telah memberikan dampak yang nyata dan dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan ke tahap action dalam siklus PDCA. Next. Lalu, pada tahap proses action merupakan tahap akhir dalam siklus PDCA yang bertujuan untuk menetapkan tindakan koreksi serta tindakan standarisasi berdasarkan hasil evaluasi pada tahap cek dalam proses produksi gelas kaca. Pada tahap ini, seluruh temuan yang berkaitan dengan keberhasilan maupun kelemahan proses produksi diolah menjadi keputusan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Tabel yang disajikan memuat rangkuman tindakan perbaikan yang dipilih, pertimbangan dalam penetapan tindakan tersebut, serta standar baru yang diperlukan untuk menjaga konsistensi kualitas produk gelas kaca. Melalui tahap ini, perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi diarahkan untuk menjadi bagian dari prosedur operasional tetap. Dengan demikian, proses action berperan penting dalam memastikan peningkatan mutu dan dipertahankan dalam jangka panjang. Lalu, berdasarkan tabel pada bagian proses action, terlihat bahwa setiap perbaikan yang terbukti efektif pada tahap cek selanjutnya ditetapkan sebagai tindakan permanen maupun berkelanjutan. Sebagai contoh, peningkatan konsistensi bentuk dan ketebalan gelas kaca ditindaklanjuti dengan penetapan standar pengaturan suhu, pemanasan, dan pendinginan, serta pengawasan rutin terhadap kondisi cetakan atau mold dan peralatan produksi. Proses pendinginan yang sebelumnya kurang stabil diperbaiki melalui penyusuan waktu dan metode annealing sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya cedera pada produk akhir. Selain itu, peningkatan komunikasi internal serta pelatihan lanjutan bagi operator produksi turut diterapkan untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan prosedur kerja. Melalui penerapan tindakan tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjaga mutu produk gelas secara berkelanjutan sekaligus meminimalkan terulangnya permasalahan yang sama pada proses produksi selanjutnya secara keseluruhan. Isi tabel menegaskan bahwa proses action menjadi dasar penting dalam pembentukan standar mutu yang lebih baik dan lebih terkontrol. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulannya sendiri yang pertama yaitu proses pengawasan kualitas pada PT Kedahu Indah Cantika berperan penting dalam mengurangi risiko kerusakan produk. Pengawasan dilakukan melalui tahap pemeriksaan visual, pengecekan dimensi dan kontrol pada proses pemanasan serta pendinginan. Namun, dari temuan data cacat masih terdapat beberapa jenis kerusakan yang muncul secara berulang seperti retak, terselipi, dan permukaan yang tidak rata, yang menunjukkan bahwa sistem QC yang ada perlu diperkuat terutama pada titik kritis proses produksi. Dengan demikian, quality control perusahaan telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal dalam meminimalkan cacat produk secara konsisten. Yang kedua, yaitu kualitas produk jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi mesinnya tidak stabil, variasi suhu pada proses pemanasan dan pendinginan, kualitas bahan baku, serta keterampilan operator dalam menangani peralatan produksi. Data cacat menunjukkan adanya pola ketidakaturan yang mengarah pada faktor proses, terutama pada tahap pembentukan dan finishing. Selain itu, ketidakkonsistenan prosedur kerja antar shift juga berpengaruh terhadap munculnya cacat. Faktor-faktor ini perlu dianalisis lebih dalam agar perusahaan mampu mengendalikan variabilitas yang berdampak pada kualitas akhir produk gelas. Yang ketiga, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada pengurangan cacat dan peningkatan stabilitas proses produksi. Rekomendasi perbaikan mencakup pengetatan standar QC, penambahan titik inspeksi pada tahap penerapan cacat, peningkatan pelatihan operator, perawatan mesin secara berkala, serta penerapan program evaluasi kualitas yang berkelanjutan. Peningkatan proses ini diharapkan mampu menekan tingkat cacat secara signifikan dan menghasilkan produk gelas dengan standar mutu yang lebih baik dan konsisten. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, pastikan semua ini
semua lini produksi punya SOP yang seragam, jelas, dan mudah diakses. Yang kedua, setiap operator harus paham batas toleransi tenaga kerja dengan metode pengecekan, kualitas, adanya pelatihan rutin QC dan QA, refreshment training untuk operator lama, sertifikasi internal untuk posisi yang berhubungan langsung dengan kualitas. Dan yang terakhir, ketiga, gunakan data keluhan, komplain, atau retur sebagai indikator utama buat perbaikan kualitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.